Oh ya, selamat siang Lydia. Mari masuk. Silakan dulu. Lydia, kamu tahu tidak kenapa hari ini Bapak manggil kamu di ruangan kerja Bapak? Saya tidak tahu. Coba diingat-ingat. Tidak mungkin Bapak memanggil kamu tanpa alasan. Oh, mungkin berkaitan dengan tugas yang kemarin, Pak. Ya, benar. Jadi Bapak manggil kamu itu mengenai tugas yang kemarin Bapak berikan di kelas kamu. Tapi kamu kemarin masuk kelas tidak? Iya, Pak, tapi saya tidak mengerjakan tugas. Jadi kemarin kamu masuk kelas tetapi tidak mengerjakan tugas. Ya, baik Lydia. Semua orang, Lydia, termasuk Bapak, itu pasti pernah melakukan kesalahan atau melakukan sesuatu. Tetapi ketika kita melakukan sesuatu pastinya ada alasannya, ya kan? Tidak semua orang melakukan sesuatu itu tanpa alasan, pasti ada alasannya. Nah, kira-kira alasan kamu itu kenapa tidak mengerjakan tugas dari Bapak? Kemarin saya tidak betul-betul karena dengan malam saya tidur dan tugas dan akhirnya saya tidur di bawah kelas. Ya, kamu masih ingat tidak keyakinan kelas kita? Masih, Pak. Nah, sekarang Bapak mau tanya, apakah yang kamu lakukan ini sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita atau belum? Belum, Pak. Nah, kalau belum, kira-kira keyakinan kelas yang mana yang kamu langgar? Bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab. Nah, kalau bertanggung jawab menurut kamu itu seperti apa sih? Bertanggung jawab itu bekerja tugas dengan baik tanpa paksaan. Ya, berarti melakukan sesuatu tanpa paksaan. Jadi kalau Bapak Ibu guru memberikan tugas, kita kerjakan dengan sepenuh hati, mengerjakan dengan keyakinan bahwa kita bisa melakukan pekerjaan kita. Nah, kamu tahu kira-kira apa solusi dari masalah yang kamu hadapi? Setelah kita tahu bahwa kita harus bertanggung jawab, kira-kira solusinya bagaimana ini? Ya, Pak. Pertama, saya minta maaf karena saya tidak melakukan tugas. Kedua, saya tidak akan tidur di kelas lagi. Dan ketiga, saya akan mengerjakan tugas yang saya tentukan besok. Ya. Baik Lydia, Bapak sangat mengapresiasi dari apa yang kamu lakukan dan kamu memahami kesalahanmu dan mau memperbaiki diri. Nah, kamu boleh kembali ke kelas, tapi jangan lupa tugasmu besok dikumpulkan ya, supaya Bapak bisa memberikan nilai untuk kalian semua. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Saya permisi dulu. Ya. Perkenalkan, nama saya Lydia Idapote, siswi dari SMK Negeri 1 Lulik, kelas 11. Saya ingin menyampaikan tanggapan saya tentang melakukan restitusi. Perasaan saya setelah melakukan restitusi bersama Pak Obed adalah sangat senang karena saya mendapatkan solusi tentang permasalahan saya. Terima kasih Pak Obed. Selamat siang, Pak. Selamat siang Pak Kasman, silakan dulu. Ya, selamat siang Bapak. Siang, Pak. Terima kasih sudah datang. Bapak memanggil kamu tadi karena ada beberapa persoalan yang Bapak ingin diskusikan dengan kamu. Karena beberapa kali Bapak masuk kelas, ternyata Dorcas tidak ada di kelas. Dan Bapak sudah konfirmasi dengan wali kelas. Dan wali kelas juga mengatakan bahwa kamu juga tidak masuk beberapa mata pelajaran yang bersamaan dengan Bapak. Apakah benar demikian, Bapak? Benar, Pak. Saya kenapa Bapak ceritakan saja supaya kita bisa mencari solusi dari masalah kamu. Begini, Pak, saya sering di rumah membantu orang tua berjualan di pasar. Pak, makanya saya tidak masuk kelas. Oh begitu. Membantu orang tua itu sangat penting Bapak. Nah, Bapak juga dulu waktu sekolah gitu, Bapak juga sering membantu orang tua di rumah. Tetapi membantu orang tua itu kan bukan hanya di pagi hari, Bapak. Masih bisa di siang hari setelah pulang sekolah, dan kita juga bisa lakukan pagi-pagi sebelum sekolah. Jadi kita menyiapkan, membantu orang tua menyiapkan para jualannya. Tapi harus ingat jam sekolah kita. Jadi jam sekolah kita maksudnya jam 7. Jadi kita harus masuk dari sebelum jam 7, kita sudah harus membantu orang tua mempersiapkan. Setelah itu baru kita ke sekolah, atau bisa juga kita membantu orang tua pada saat jam pulang sekolah itu. Nah, dari apa yang kita ceritakan tadi, Dorcas, kira-kira keyakinan kelas mana yang Dorcas sudah langgar? Disiplin dan mandiri, Pak. Ya, disiplin dan mandiri. Nah, menurut kamu
disiplin yang bagaimana dan mandiri yang bagaimana yang telah kamu langgar ini? Orang yang disiplin itu taat pada peraturan kelas dan peraturan sekolah. Dan mandiri berarti mau melaksanakan tugasnya tanpa paksaan. Ya, benar. Syukurlah kamu mengingat dari keyakinan kelas kita, Lukas. Jadi keyakinan kelas kita ini soal disiplin dan mandiri yang kamu langgar. Jadi yang pertama adalah disiplin. Disiplin ini menaati segala peraturan yang ada di sekolah. Mandiri itu melakukan sesuatu tanpa paksaan. Jadi sekolah pun tidak memaksa, tetapi untuk masa depan kamu, ya minimal sekolah harus menerapkan peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Nah, kalau begitu, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan, Lukas, untuk memperbaiki sikap kamu soal disiplin dan mandiri kamu? Saya akan melaksanakan keyakinan kelas kita, Pak. Ya, keyakinan kelasnya seperti apa, Lukas, yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki? Saya akan rajin masuk sekolah dan saya akan membantu orang tua untuk berjalan di pasar setelah pulang sekolah, Pak. Saya janji, Pak, mulai sekarang saya akan lebih rajin lagi masuk sekolah. Baiklah kalau begitu, Lukas, Bapak sangat menghargai usaha kamu untuk memperbaiki diri, dan jangan lupa kamu juga harus menghadapi ketinggalan kamu. Kenapa? Karena kamu sudah beberapa kali tidak masuk, tentunya ada beberapa tugas yang harus kamu kerjakan. Nanti kamu boleh menanyakan ke teman-teman tugasnya dan dikerjakan, ya. Nanti Bapak perhatikan dan Bapak akan pantau perkembangan kamu di kelas. Terima kasih, kamu boleh kembali ke kelas. Terima kasih, Pak. Perkenalkan, nama saya Dorcas Tungelaba, siswi dari SMK Negeri 1 Loli, kelas 11, ingin menyampaikan tanggapan siswa melakukan restitusi. Saya merasa dihargai, tidak dipojokkan, walaupun saya salah. Saya bisa mencari jalan keluar dari permasalahan saya dan memperbaiki diri saya. Terima kasih, Pak Obed.